Itu yang menilai masyarakat, biar aja masyarakat. Saya tidak akan bicara politik yang menyangkut saya di forum ini, tidak boleh. Tapi saudara, saya lihat tadi pertanyaannya, dia sudah membaca kontroversi di masyarakat Azalea ini dan sudah punya kesimpulan. Tapi diminta konfirmasi ke saya, tidak bisa. Loh ya itulah politik, kalau kalah ya ngalah. Kan gitu. Kalau kalah lalu ngadu ke tempat lain, apa gunanya di DPR? Pertarungannya kan politik, yang memutuskan politik. Pak Yusril. Pak Yusril itu dulu punya partai, namanya PBB. Dia menggugat ke MK, saya hakim. Loh ini open legal policy soal threshold itu. Terus loh bagaimana? Dan Anda, saya bilang, Anda tidak punya legal standing. Karena Anda partai politik. Partai politik itu suaranya di DPR, bukan ke MK. Kalau mau ngubah undang-undang, tidak usah diuji ke MK, Anda partai politik. Di DPR. Loh, kalau di DPR suara kami sedikit, kalah terus. Loh ya itulah politik, kalau kalah ya ngalah. Kan gitu. Kalau kalah lalu ngadu ke tempat lain, apa gunanya di DPR? Pertarungannya kan politik, yang memutuskan politik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Prof. Mahfud MD, selamat malam teman-teman semuanya. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Azalia Purbayanti Sabana dari Cakim Peradilan Agama kelas C. Nomor absensi 5, asal magang Satker Pengadilan Agama Jember. Pertama-tama terima kasih kepada Prof. Mahfud MD telah berkenan untuk menyampaikan materi yang sangat luar biasa dan sangat menambah wawasan pengetahuan untuk kita semua. Saya masuk kepada pertanyaan. Pertanyaan saya, bagaimana menurut pandangan Prof. Mahfud MD terkait dengan aspek keadilan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding, terkait dengan putusan yang disinyalir ketika sebelum putusan itu tercetus atau diputuskan itu ada pelanggaran etik. Contoh pada putusan nomor 90 tahun 2023 terkait dengan syarat cawapres. Terkait dengan aspek keadilan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding ini dan bersifat erga omnes yang sudah tidak dapat lagi untuk dilakukan upaya hukum, ketika disinyalir putusan ini mengandung cedera etik dalam proses perumusan putusannya, bagaimana pendapat Prof sendiri terkait hal ini? Apakah sudah memenuhi aspek keadilan atau bagaimana? Terima kasih, kurang lebihnya pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Demikian Prof, ada 4 penanya dari para peserta. Yang pertama dari Muhammad Abdul Hakim, yang kedua dari Muhammad Reza, yang ketiga dari Mas Ridwan. MK itu tidak boleh membatalkan sesuatu yang jelek. MK itu hanya boleh membatalkan yang salah. MK tidak boleh membatalkan sesuatu yang tidak disukai oleh hakim tapi tidak melanggar konstitusi. Yang dibatalkan oleh MK itu kalau melanggar konstitusi. Sama misalnya, saudara pakai baju hitam di tengah panas matahari. Kata orang, kok kamu pakai baju hitam, ini matahari panas loh, kamu kan tidak boleh dilarang. Sama. Saudara misalnya, saudara makan bakso panas dicampur es. Itu kan tidak boleh dilarang, meskipun saudara, itu nggak enak dong, kok bakso dicampur es. Bakso tuh panas ya, pasangannya panas. Tapi kan tidak boleh dilarang, sama.
Itu open legal policy. DPR atau legislatif membuat begitu, itu wewenangnya. Asal tidak melanggar undang-undang dasar, tidak melanggar hak konstitusional. Nah, itu sebabnya lalu di MK itu ada keputusan bersyarat namanya. Conditionally konstitusional. Konstitusional bersyarat. Ini benar asal dimaknai begini. Atau conditionally unconstitutional. Ini tidak konstitusional bersyarat. Artinya ini inkonstitusional kalau dimaknai begini. Nah itu tadi perkembangan dari ultra petita yang tadinya tidak boleh itu menjadi boleh. Nah itulah yang disebut judicial activism. Gitu. Nah, saudara melanggar hak asasi. Saya beri contoh. Pak Yusril. Pak Yusril itu dulu punya partai, namanya PBB. Waktu saya jadi hakim MK, menggugat ke MK tentang threshold. Karena partainya tidak dapat threshold, tidak boleh masuk. Dia menggugat ke MK, saya hakim. Loh ini open legal policy soal threshold itu. Terus loh bagaimana? Dan Anda, saya bilang, Anda tidak punya legal standing. Karena Anda partai politik. Partai politik itu suaranya di DPR, bukan ke MK. Kalau mau ngubah undang-undang, tidak usah diuji ke MK. Anda partai politik di DPR. Loh, kalau di DPR suara kami sedikit, kalah terus. Loh ya itulah politik. Kalau kalah ya ngalah. Kan gitu. Kalau kalah lalu ngadu ke tempat lain, apa gunanya di DPR? Pertarungannya kan politik, yang memutuskan politik. Dulu yang gugat itu ke saya ada Bu Lili Wahid, ada Effendi Khairi gitu karena dipecat. Lalu minta undang-undangnya dibatalkan, ya, undang-undang yang membolehkan pemecatan itu. Loh itu bukan urusan MK, itu urusan undang-undang. Yang dipecat ada prosedurnya, ada syaratnya, udah bener. Itu open legal policy. DPR sudah ngatur gitu ya sudah. MK nggak boleh ikut-ikut. Makanya ada yang kena pelanggaran etik kemarin karena apa? Masuk ke open legal policy. Yang sudah bertahun-tahun legal policy-nya begini, open legal policy. Tiba-tiba dioperasi, jatuh. Nah ini yang sekarang di pengadilan. Tapi ini Mbak Azalia, Purbayanti, aspek keadilan. Kalau putusan MK sudah final, lalu ada masalah, saudara. Dulu udah diperdebatkan. Kalau putusan MK final kemudian ada masalah, apa itu memberi keadilan? MK itu adalah pengadilan konstitusi, menyangkut agenda ketatanegaraan. Misalnya pengadilan tentang sengketa hasil pemilu DPR, DPRD, Presiden, lalu masih bisa naik banding. Loh itu kacau. Kalau tidak final. Ini agendanya tanggal sekian DPRD harus sudah dilantik. Lalu sesudah diputus di MK naik banding lagi. Ini mengangkut kalender ketatanegaraan. Oleh sebab itu dinyatakan final. Kalau hakimnya salah, hakimnya tangkap. Kayak Pak Akil itu kan. Putusannya berapa pilkada? Banyak sekali kasusnya. Pilkadanya sudah diputus, enggak ya sah, sudah dilantik kok. Terus hakimnya tangkap. Masuk penjara. Kok begitu, Pak? Ya itu yang bisa diatur oleh hukum. Ya. Tetapi saya tidak akan menjawab Mbak Azalia menyangkut vonis nomor 90. Bukan. Saya ini kontestan. Tidak objektif kalau saya bicara itu. Itu yang menilai masyarakat, biar aja masyarakat. Saya tidak akan bicara politik yang menyangkut saya di forum ini, tidak boleh. Tapi saudara, saya lihat tadi pertanyaannya
Dia sudah membaca kontroversi di masyarakat Azalia ini dan sudah punya kesimpulan. Tapi diminta konfirmasi ke saya, enggak bisa. Saya terlibat di sini secara politis, jadi saya tidak boleh mengomentari sidang MK yang sekarang, masalah MK. Saya tidak akan bicara itu. Biar MK independen. Kita tunggu saja keputusannya, karena itu semua sedang jadi.